untuk driver atau sopir daripada almarhumah, hasil yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan urin yang hasilnya negatif. Kemudian juga rencananya dari teman-teman penyidik Satlantas Polres Jombang malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir setelah mendapat petunjuk dari dokter yang juga kondisinya juga membaik. Artinya dari segi traumanya sudah mulai hilang. Artinya untuk dimintai keterangan sudah bisa. Namun tetap dalam pengawasan teman-teman dari penyidik Satlantas Polres Jombang. Kalau untuk Jody, gini, apapun alasannya itu tetap dia telah melakukan pelanggaran hukum. Apapun, dengan dia posting aja itu tuh udah salah. Kan nggak boleh. Posting dalam nyetir itu, posting itu nggak boleh. Itu udah peraturan lalu lintas yang baru juga nggak boleh ngerokok, nggak boleh main handphone, nggak boleh. Apalagi kalau kita lihat ya di postingan itu 190 km per jam itu gila itu. Itu sih gila banget. Bagaimana dia prepare dengan kecepatan itu, dia main handphone, tiba-tiba ada belokan seperti itu, ya udah pasti. Karena direktur lalu lintas Polda Jawa Timur bilang bahwa tidak ada bekas rem sama sekali. Tidak ada bekas rem sama sekali. Jadi itu benar-benar dihantam ke kiri itu pembatas itu benar-benar langsung. Kita akan intinya prosesnya terhadap Jody ini kita akan pantau terus lah. Intinya aku akan ngikutin terus sampai sejauh mana. Kalau perlu dibikin pasar berlapis. Pasar berlapis kalau perlu. Kalau perlu sampai pembunuhan kalau perlu. Biar ada efek jera. Ketika seseorang itu mengalami sebuah peristiwa yang menyakitkan, membahayakan dan mengancam nyawanya secara tiba-tiba, nah mungkin ada reaksi-reaksi yang bisa dimunculkan gitu. Nah pasti shocking yang pertama. Jadi ketika dia berteriak, mungkin kita nggak dengar suaranya, soalnya di video itu nggak ada suara sama sekali. Jadi kita nggak tahu apakah dia berteriak, dia ngomong apa. Nah kemungkinan adalah shocking dia bisa berteriak. Nah, lalu reaksi mental berikutnya yang muncul adalah trauma psikologis. Nah, biasanya ketika orang mengalami trauma psikologis, itu ada beberapa hal yang nanti akan dimunculkan. Contoh misalnya, dia mulai cemas nih, apa yang terjadi gitu ya. Biasanya dia mengalami disorientasi dulu nih, saya ada di mana gitu, tadi kejadiannya apa, dan sebagainya. Lalu kenapa ada orang di bawah mobil yang berdarah dan sebagainya. Jadi ada faktor disorientasi, bisa waktu, bisa tempat dan sebagainya. Ya nanti dilihat hasil dari perkembangan olah TKP di lapangan, kemudian dimintai keterangan dari saksi termasuk keterangan dari supir sendiri itu ya. Kalau memang diduga di situ ada kelalaian, ya bisa saja nanti pengembangannya itu di Polres Jombang yang menangani, Satlantas Polres Jombang. Kelalaian, kalau bahasa hukumnya adalah culpa atau culpa. Itu memang hal-hal yang memang jadi dasar sebuah pemidanaan. Untuk kasus ini, kalau memang ternyata kelalaiannya karena supir atau kecerobohan, ada hal-hal lain yang mengakibatkan ada orang yang meninggal, itu sebenarnya sudah masuk tindak pidana. Itu udara semuanya dan kuat. Nah itu adalah tupoksi dari kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Timur untuk melihat terkait dengan ada dugaan tidak malfunction dari sebuah mesinnya atau memang kealpaan dari drivernya.
Kalau kealpaan jelas-jelas berarti itu salah. Terlepas namanya kealpaan itu tidak disengaja. Tidak disengaja tapi ada yang meninggal. Nah, di pasal 359 KUHP itu masuk di situ. Barang siapa yang kealpaannya atau kesengajaannya membuat orang lain meninggal akan diancam hukuman selama 5 tahun. Sampai sejauh ini nggak ada. Kita nggak ada di kontak, nggak ada apa ya, nggak ada dia datang, nggak ada. Kalau melihat dari seperti yang saya ceritakan beberapa lama ini, kalau melihat dari kejadian tabrakan, resiko yang ditimbulkan, ada suatu kejengkelan sendiri dari pribadi saya ya, Tapi kebenarannya alam hanya polisi hasil penyelidikan. Jadi saya maunya memang terhadap Jody ini hukum ini memang ditegakkan. Kalau memang dia bersalah, ya hukum dia. Itu mau saya. Bukan otopsi sebenarnya, hanya pemeriksaan ya. Mana kalau ada luka sedikit ya tentu dibadut. Itu aja, cuman otopsi enggak bukan otopsi apa-apa. Sebab dia kan masih ya cuman memang luka kayak kena ini kan begitu. Itu aja, enggak ada masalah. Artinya didamaikan begitu. Seperti tanggapan seperti itu. Oh, enggak ada. Keluarganya enggak ada tanggapan, enggak ada berbicara sama kita. Nah, jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, saya maunya hukum berjalan. Kondisi supir saya nggak tahu, belum tahu. Saya serahkan ke pihak berwajib. Jujur, saya merasa kehilangan dia. Gitu. Merasa kehilangan banget. Sampai saya aja nggak sadar. Upload di medsos saja sampai berkali-kali. Saking belum move on-nya, saking nggak percayanya. Gitu. Iya pasti mereka berdua itu kayak apa ya, sosok yang ceria gitu, terus udah gitu selalu ngebantu teman-teman, kayak apa ya, nggak pernah hitung-hitungan lah orangnya gitu. Dan aku sih ngeliatnya mereka tuh kayak sosok dua pasangan yang memang berusaha keras banget gitu untuk berjuang untuk hidup mereka, untuk hidup anak-anak mereka gitu. Dan sedih banget sih dengan kejadian ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan di balik semua ini memang udah yang terbaik gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.